Ayo kita mulai perjalanan yang luar biasa ini. Perjalanan ini akan membawa kita kembali ke masa lalu untuk melihat bagaimana sebuah negara hebat bernama Malaysia lahir. Kisah ini tidak rumit. Ini adalah kisah tentang manusia, perdagangan, perang, dan impian. Kita akan melihatnya langkah demi langkah, dari zaman dulu kala sampai hari ini. Sejarah ini milik kita semua. Memahaminya adalah cara kita menghargai negara kita. Perjalanan ini akan kita lalui dengan mudah, just menggunakan garis waktu fakta cepat. Sejarah tanah yang sekarang kita kenal sebagai Malaysia ini dimulai dari zaman yang sangat lama. Bukti menunjukkan, manusia sudah ada di sini sejak puluhan ribu tahun lalu. Salah satu penemuan terpenting adalah manusia Perak dari Lenggong, berusia sekitar 11.000 tahun. Di Gua Nia, fosil manusia diperkirakan berumur sekitar 40.000 tahun. Mereka hidup berburu dan mengumpulkan hasil hutan, berlindung di gua-gua besar. Perlahan, masyarakat purba berkembang, bercocok tanam dan beternak. Mereka membangun permukiman tetap di lembah sungai dan berdagang kecil-kecilan. Sebelum pengaruh luar, sudah ada kepercayaan animisme yang menghormati alam. Kemudian datang pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam membentuk budaya setempat. Fakta cepat, manusia Perak adalah rangka manusia paling lengkap di Asia Tenggara. Sekitar tahun 1200, para Meswara mendirikan kerajaan baru di sebuah desa nelayan. Melaka. Nama Melaka terinspirasi dari pohon Melaka dan pertanda kancil yang berani. Letaknya strategis di Selat Melaka, jalur terpenting timur dan barat. Pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan Persia berlabuh di sini. Para Meswara masuk Islam, bergelar Sultan Iskandar Shah, menjalin hubungan dengan Tiongkok. Di puncaknya, lebih dari 2.000 kapal bisa berlabuh sekaligus. Melaka disegani dengan hukum tertib dan pemerintahan efisien. Bendahara, Temenggung, Laksamana, Shah Bandar. Islam menyebar, bahasa Melayu jadi lingua franca, budaya Melayu menyerap pengaruh Arab, India, Tiongkok. Kejayaan ini menarik perhatian kekuatan Eropa yang mencari jalan ke timur. Pada tahun 1909, kapal-kapal Portugal tiba di Melaka. Tahun 1911, armada dipimpin Alfonso de Albuquerque menawan Melaka. Berakhirnya kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Belanda menguasai Melaka pada 1941, tetapi fokus di Betawi. Inggris muncul kuat, 1916 Pulau Pinang, 1919 Singapura. Ketiganya berkembang pesat melampaui Melaka. Perjanjian 1824 membagi Kepulauan Melayu, dasar perbatasan modern Malaysia-Indonesia. Fakta cepat, Mei 1824 menetapkan dua lingkup pengaruh besar di Nusantara. Era perubahan besar pun bermula. Inggris memperluas pengaruh ke Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang untuk menguasai Timah. Perjanjian Pangkor 1824 memperkenalkan jabatan residen yang menasihati Sultan. Pada 1896, 4 negeri disatukan, ibu kota Kuala Lumpur. Migrasi buruh Tiongkok dan India mengubah struktur masyarakat. 1909, Siam menyerahkan 4 negeri ke Inggris, negeri tidak bersekutu. Inggris membangun jalan, kereta api, pelabuhan, ekonomi makin bergantung pasar dunia. Sistem pendidikan Inggris diperkenalkan, kekayaan bumi diekspor. Fakta singkat, J. Blue Birch adalah residen Inggris pertama di Perak pasca perjanjian Pangkor. Namun babak paling gelap segera tiba. Desember 1941, hidup di tanah Melayu berubah drastis. Tentara Jepang mendarat dan bergerak cepat, bahkan dengan sepeda. Benteng Inggris di Asia jatuh, mitos tak terkalahkan runtuh. Seluruh tanah Melayu dan Borneo Utara dikuasai Jepang. 3 tahun 8 bulan penuh penderitaan, kekurangan pangan dan obat, aturan militer kejam. Kempeitai ditakuti, propaganda tak menutupi realitas penindasan. Ketegangan antar suku meningkat, terutama terhadap warga Cina. Agustus 1945, Jepang menyerah. Inggris kembali namun suasana sudah berubah. Semangat kebangsaan bangkit, benih-benih kemerdekaan tumbuh. Inggris mengusulkan Malayan Union, menyatukan wilayah dan mengecilkan kekuasaan raja-raja. Rakyat Melayu bangkit menolak rencana itu. Didirikan UMNO dipimpin Dato' Onn Jaafar, mempersatukan suara Melayu. Tekanan rakyat membuat Inggris membatalkan Malayan Union. Sebagai gantinya dibentuk Persekutuan Tanah Melayu, kedaulatan raja-raja dipulihkan. PKM melancarkan pemberontakan, darurat diumumkan pada 1948. Onn Jaafar keluar, Tunku Abdul Rahman memimpin dengan visi kerjasama antar bangsa. Tunku menggandeng MCA dan MIC membentuk koalisi lintas suku. Info cepat, UMNO berdiri 11 Mei 1996 sebagai respons atas Malayan Union. Kerjasama UMNO MCA-MIC melahirkan Parti Perikatan. Pemilihan umum 1955, Perikatan menang 51 dari 52 kursi. Kemenangan mengukuhkan mandat untuk merundingkan kemerdekaan di London.
Komite Independen menyusun konstitusi, Raja-Raja, Hak Melayu, Islam Agama Negara, Bahasa Melayu Kebangsaan. Tanggal ditetapkan, 31 Agustus 1997, bendera Inggris diturunkan, bendera Tanah Melayu dinaikkan. Di Stadium Merdeka, Tunku meneriakkan Merdeka. 7 kali, lahirlah negara bebas. Fakta menarik, 7 seruan 7 hari perundingan di London. Sebuah babak baru pun dibuka. 27 Mei 1961, Tunku mengusulkan penggabungan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Tujuan, mempercepat kemerdekaan wilayah dan menahan pengaruh komunis, terutama di Singapura. Di Semenanjung dan Singapura banyak setuju, di Sabah dan Sarawak awalnya ragu. Komisi Cobalt menilai pendapat, mayoritas menyetujui dengan perlindungan hak-hak setempat. Tantangan, konfrontasi Indonesia dan klaim Filipina atas Sabah. 9 Juli 1963, Perjanjian Malaysia ditandatangani di London. 11 September 1963, Federasi Malaysia resmi berdiri. Singapura, Sabah, Sarawak bergabung. Brunei memutuskan tidak ikut. Meski Singapura berpisah pada 1965, gagasan Malaysia tetap teguh. Inilah kisah kelahiran Malaysia, perjalanan panjang, penuh tantangan, menuju tujuan besar. Info cepat, 16 September dirayakan sebagai Hari Malaysia. Sejarah ini milik semua, membentuk siapa kita hari ini. Dari gua purba hingga kota modern, Malaysia berdiri dengan harapan dan persatuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa berbagi agar lebih banyak yang mencintai sejarah kita.